Oke, nah jadi untuk minggu ini kita masuk ke materi kriptografi juga, tapi kalau kemarin kita sudah bahas mengenai kriptografi yang klasik ya, jadi yang bisa dikerjakan secara manual ya. Jadi kita bisa ngerjainnya pakai kertas sama ballpoint ya, jadi nggak perlu pakai sistem ataupun program. Jadi untuk datanya memang lebih terbatas ya kalau kriptografi klasik. Jadi kita hanya data-data simple ataupun berupa enkripsi yang mudah ya. Kalau di sini kita masuk untuk ke kriptografi selanjutnya itu kriptografi modern. Nah, jadi kalau yang modern ini mungkin di dalam sistemnya itu lebih ini ya kompleks ya, dan juga tapi kelebihannya dia bisa mengolah banyak data. Ya, kalau mungkin yang klasik ada batasan karena kan nggak bisa semua data ataupun hal-hal kita bisa konversikan kita enkripsi dan dekripsi secara cepat gitu ya. Kalau manual kan kita butuh waktu. Nah, dan datanya juga terbatas. Nah, di sini kalau kriptografi modern seperti apa? Nah, di sini beroperasi dalam mode bit ya. Jadi beda dia. Kalau algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter. Nah, jadi dia dalam bentuk nilai bit gitu. Nah, kalau tadi si kriptografi klasik yang kemarin kita bahas, dia dalam mode karakter. Jadi kita pakai karakter huruf kah, angka kah gitu, atau sebuah tanda. Nah, jadi dia berbeda. Nah, di sini sama di dalam proses kriptografinya ada juga kuncinya, key-nya, plain text-nya, ciphertext-nya. Nah, itu tetap ada, tapi bedanya di sini operasinya dalam mode bit. Nah, di sini sama proses di dalam sebuah rangkaian bit, tapi ya kalau kemarin kan kita pakai karakter. Nah, di sini operasi bit XOR ya paling banyak digunakan. Jadi di sini jenis-jenisnya banyak ya, modern, tapi mungkin yang paling sering digunakan mungkin lebih mudah dan lebih cepat. Nah, itu ada operasi bit XOR. Nah, lalu di sini tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik. Jadi di sini nggak ditinggalkan ya, si algoritma klasik ini tetap diambil ya, hal-hal yang bermanfaat yang bisa dikembangkan diambil dari algoritma klasik atau kriptografi klasik. Nah, di sini ada namanya substitusi ya. Kemarin kita udah bahas substitusi seperti apa, transposisi. Nah, tetapi di sini konsepnya lebih rumit. Nah, kalau dikatakan sangat sulit dipecahkan seperti apa? Mungkin butuh waktu yang lebih lama untuk bisa seseorang mengcrack ataupun mendekripsikan kembali data ataupun file yang sudah kita enkripsi. Jadi udah kita enkripsi melalui sistem dan kita menggunakan kriptografi modern. Nah, di situ dia mau lakukan dekripsi ulang untuk melihat data asli itu butuh waktu karena dia lebih rumit sistemnya karena dalam bentuk mode bit tadi. Nah, perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Jadi karena seiring perkembangan teknologi juga kan kita udah menggunakan komputer digital, sistem kita pun sampai sekarang udah semakin berkembang ya, otomatis kriptografi juga nggak bisa gitu-gitu aja sistemnya. Jadi mungkin bisa kita combine antara satu mode kriptografi dengan yang lainnya, sehingga untuk proses enkripsinya itu bisa lebih aman gitu. Mungkin double enkripsi ataupun misalnya ada proses perubahan di dalam kuncinya untuk dienkripsi. Nah, seperti itu. Nah, di sini komputer digital merepresentasikan data dalam bentuk biner. Nah, mungkin kalau kita tahu ya, kalau misalnya untuk komputer kan dia hanya mengenal 2 jenis ya, dalam bilangan biner itu 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 itu kan nilainya dalam bentuk bit juga.
Nah, jadi karena itulah makanya digunakanlah si kriptografi modern ini untuk bisa diterapkan ke dalam sistem ke komputer. Nah, komputer digital yang sekarang kita gunakan. Makanya di sini tetap kita gunakan dasar-dasar dari kriptografi klasik untuk kita terapkan di modern. Nah, namun kita buat lebih kompleks sehingga nanti untuk proses pemecahannya karena kan udah pakai komputer, nggak perlu ribet lagi. Nah, kita harus mempersulit lagi kalau misalnya ada seseorang yang ingin melakukan proses dekripsi. Nah, jadi sama seperti mungkin kemarin kita singgung, kita itu harus mengenkripsi datanya satu, dia dekripsikannya butuh waktu sampai 1 tahun misalnya. Sehingga nggak worth it gitu. Sehingga orang pun juga nggak berminat untuk melakukan peretasan atau melakukan penyelewengan data tersebut gitu ya. Karena buang-buang waktu aja ya. Waktunya waktunya lama, tapi yang diproses mereka tidak sebanding. Nah, di sini algoritma enkripsi dengan rangkaian bit. Nah, di sini pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecahkan menjadi beberapa blok. Nah, di sini ada contoh ya, ini plain text-nya. Kalau bisa kita lihat, di sini ada oke, nih 1 0 0 1 1 1 0 Ya, di sini ada plain text ini berapa digit ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ya, 12 digit. Nah, di sini bilangan dibagi menjadi blok 4 bit. Nah, berarti kita bagi nih, tadi kan katanya 4 bit. Nah, makanya di sini seperti yang di bawah ini. Nah, kita bagi ke 4 bit ya, 1, 2, 3, 4. Jadi ada 3 ya, jadi di sini ada 1001, ada 1101 dan 0110. Nah, maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15. Nah, ini dari mana taunya? Kalau kalian ada mata kuliah kemarin sistem digital, nah di sini udah dibahas ya bilangan biner itu 0 sampai 15 berapa? Kalau desimalnya 0, binernya 0, 0, 0, 0. Nah, 1 berapa? 0, 0, 0, 1. Dan seterusnya sampai 1, 1, 1, 1. Nah, itu dia. Jadi mungkin bisa dicek lagi untuk sistem digital bilangan biner seperti apa konversinya. Nah, di sini kita lihat. Nah, tadi 1001 di dalam konversi ke dalam bentuk bilangan desimal atau bilangan kita, ya yang kita mengerti bahasa manusia, itu 9. Nah, dari biner 1101 dikonversikan jadinya 13. Nah, dan 0110 itu 6. Nah, jadi kalau udah pernah belajar sistem digital bisa diingat lagi atau di flashback. Nah, jadi ini ada hubungannya. Karena kalau bilangan biner konversinya itu berguna sebenarnya dari awal sampai akhir. Karena banyak beberapa materi itu menggunakan dasar bilangan biner. Karena kan kita tahu kalau si komputernya cuma tahu bilangan biner 0 dan 1. Sehingga mau tidak mau kita itu harus bisa menghitung. Karena nanti kalau kita masukkan ke sistem komputer, mereka bacanya seperti ini. Nggak mereka baca 9, 13, 6, ataupun mungkin kata-kata, kalimat, mereka nggak tahu. Mereka taunya dalam bentuk bilangan biner. Itu dia tadi. Nah, ini jadi kalau kita bagi menjadi blok 4 bit ya. Nah, untuk yang lain seperti apa? Nah, di sini ada juga ya kalau kita katakan sih kalau tadi itu heksadesimal ya kalau di dalam konversi bilangan. Nah, kalau yang ini bila plain text dibagi menjadi blok 3 bit. Nah, 3 bit ini dikenal dengan oktal. Nah, jadi di sini kita punya nilai tadi sama ya. 100, 111, 010, 110. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 bit. Ini sama juga 12 digit. Jadi kita bagi 3 digit. Nah, biasa pembagian 3 bit atau digitnya itu dari belakang, dari kanan ke kiri.
Jadi jangan salah, nanti misalnya ada satu soal, dia nggak sesuai. Ini kan kalau 12 kita bagi 3 dapat ya, 4 pas nilainya. Tapi kalau nanti konsepnya ada 14 atau cuman 11 digit, nah itu kan pasti ada yang kurang. Nah, jadi kalau misalnya kita dari kanan ke kiri, kita tahu yang depan ini ada sisa. Misalnya di sini hanya ada 0, berarti ini 0 nilainya. Atau di sini 1, berarti 0, 0, 1. Nah, tapi kalau kita lakukan proses pembagiannya itu dari depan atau dari kiri ke kanan, itu nanti bakalan salah. Sisanya jadi di belakang. Nah, itu dia. Jadi perlu diingat dari kanan ke kiri untuk pembagiannya. 3 blok maupun blok 3 bit maupun blok 4 bit. Nah, jadi ini karena sudah kita lakukan pembagian, kita lihat untuk proses konversinya. Nah, maka setiap blok menyatakan 0 sampai 7. Nah, untuk himpunan bilangan oktal itu 0 sampai 7. Ya, jadi 0 kalau kita dalam bentuk bendera 000 itu 0, 001 itu 1, nah sampai dia 7. Nah, selanjutnya ada lanjutannya lagi kalau dia dikonversikan ke desimal. Nah, jadi mungkin nanti bisa saya bantu flashback lagi untuk tabelnya, tapi di mata kuliah sistem digital ya, saya ambil slide-nya. Nah, jadi ini udah kita konversikan, dari kanan ke kiri juga kita konversikan, nih 110 berapa? 6. 010 itu 2, 111 itu 7, 100 itu 4. Nah, jadi kalau udah hafal kita enak. Oh, ini 3 bit berarti nilainya sekian. Kalau ini 4 bit nilainya sekian. Ini untuk plain text yang kita bagi menjadi 3 bit. Nah, jadi untuk jenis-jenisnya ini, untuk jenis-jenis algoritma kriptografi ini ada banyak ya. Jadi di sini ada algoritma simetris, asimetri, lalu ada fungsi hash. Nah, jadi di dalamnya ini lagi banyak lagi sub-subnya. Jadi kalau misalnya membuat tugas ataupun membuat penelitian ataupun skripsi, nah kita bisa gunain salah satunya ini. Nah, kita mau pakai yang mana gitu. Nah, bisa kita combine juga kalau misalnya itu memungkinkan dan cocok. Nah, itu dia. Jadi tugas kita sih sebenarnya kalau mungkin dalam dunia pekerjaan, apalagi bagian sistem keamanan, itu kriptografi sangat amat dibutuhkan ya. Jadi mungkin lebih ke coding dan juga pekerjaannya mungkin lebih berat. Dalam arti kita kan harus betul-betul mengamankan data mereka gitu. Nah, di sini contohnya kalau algoritma simetri itu ada block zipper. Nah, ini ada DES, IDEA atau IDEA biasa kita sebut atau AES. Nah, untuk stream zipper, nah ini ada OTP, A5 dan RC4. Nah, RC4 ini pun juga banyak jenisnya. Nah, jadi ini sub-subnya ini seiring waktu juga dikembangkan terus. Kenapa? Karena kan kita udah buat bangun sebuah sistem, kita amankan. Orang bisa juga melakukan penyusupan, pencurian data, atau peretasan. Ataupun mereka juga bisa mengetahui bagaimana sistem keamanan kita. Nah, otomatis harus kita tingkatkan lagi. Nah, jadi ada lagi untuk refresh atau pembaruan dari sistem kita gunakan algoritma apa. Nah, jadi terus berkembang. Apalagi teknologi makin canggih sekarang ya. Jadi untuk pengamanannya itu lebih kompleks. Nah, untuk algoritma asimetri itu ada RSA, DH, ECC atau ECC, ada DSA. Nah, ada fungsi hash, ini ada MD5. Nah, ini paling sering sih digunain ya. Ada SHA1. Nah, ini yang di bold atau dikasih warna orange ini algoritma yang sering digunain juga, dan juga yang lain ini juga familiar. Nah, mungkin nanti kalau kalian ada ngambil judul skripsi atau tugas menggunakan kriptografi, pasti bakalan ketemu dengan ini semua. Nah, di sini
algoritma yang kita bahas ada AS, ada RSA, dan ada MD5. Nah, ini yang kita blok itu tadi. Nah, yang pertama kita bahas untuk yang AS, ya kan? AES. Di sini Advanced Encryption Standard. Nah, untuk prosesnya seperti apa? Nah, di sini DES dianggap sudah tidak aman. Ya, jadi kita lihat tadi kan ada DES juga. Nah, perlu diusulkan standar algoritma baru sebagai pengganti DES. Nah, jadi itu saya katakan tadi, udah ada algoritma sistem yang kita buat karena memang teknologi berkembang, kita harus perbarui lagi. Nah, di sini National Institute of Standard and Technology mengusulkan kepada pemerintah federal AS untuk sebuah standar kriptografi yang baru. Nah, ini mengikuti perkembangan. Kenapa ini ada? Nah, lalu di sini mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi yang baru. Nah, di sini namanya yaitu Advanced Encryption Standard. Nah, jadi kita memiliki standar terbaru nih, supaya lebih aman lagi sistem di dalam kriptografi ini. Nah, ini sejarahnya di sini bisa kita lihat. Jadi mulai bulan Oktober 2000 mengumumkan untuk memilih Ridsdale, ya bacanya Rindal. Nah, pada bulan November 2001 ini dia ditetapkan sebagai AAS. Ya, jadi di sini dia menjadi standar kriptografi yang dominan paling sedikit selama 10 tahun. Jadi dibuatlah ini sebagai standar 10 tahun ke depan. Nah, seperti apa? Yaitu dia punya dasar lalu dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sistemnya. Nah, di sini kita lihat tidak seperti di IS ya yang berorientasi bit. Nah, di sini dia beroperasi dalam orientasi byte. Nah, kalau tadi di IS kan dia bit yang pertama tadi kita bagi menjadi 4 bit, 3 bit, ya blok-bloknya. Nah, di sini dia orientasinya byte. Nah, setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda. Nah, namanya round key. Jadi dia di sini encipheringnya melibatkan operasi substitusi dan permutasi. Nah, di dalamnya itu ada unsur-unsur perhitungan yang baru ya. Di sini ada substitusi digabungin sama permutasi. Nah, kalau tadi kita lihat kemarin juga dibahas algoritma kriptografi klasik itu dia substitusi transposisi. Nah, di sini dikombinasiin sama permutasi. Jadi kalau di sini juga matematik kita butuhin ya untuk perhitungannya sehingga kita tahu seperti apa prosesnya. Nah, nilai-nilainya. Nah, di sini ada contoh. Ya, jadi contohnya di sini kita punya panjang kunci, ukuran bloknya, lalu jumlah putarannya. Tadi dia menggunakan round key ya, putaran untuk si kuncinya itu tadi. Nah, di sini jenis AAS-nya ada 128, 192, dan 256. Nah, dalam satu word ini nilainya 32 bit. Ya, di sini tetap ada nilai bitnya, ya, tapi kita bungkus dalam bentuk byte-nya. Nah, di sini panjang kunci misalnya di sini ada 4. Ukuran bloknya 4 juga, lalu putarannya ada 10. Nah, untuk yang 192, panjang kuncinya itu ada 6, ukuran bloknya ada 4, lalu jumlah putarannya itu ada 12. Nah, untuk yang 256 itu ada 8 kunci panjangnya, lalu ukuran bloknya sama tetap 4 ya dalam bentuk satu word ya, satu word itu 32 bit, berarti 32 bit itu dikalikan 4. Nah, jumlah putarannya itu ada 14. Nah, jadi di sini lebih ke nilai. Nah, tadi 128, 192 itu dalam bentuk bit. Nah, ini dia garis besarnya. Yang beroperasi pada blok 128 itu dengan kunci 128 bit adalah sebagai berikut. Nah, ini
Jadi yang pertama ada add round K. Nah, jadi di sini melakukan XOR antara state awal si plain text dengan si per K. Nah, tab ini disebut dengan initial round. Nah, jadi ini lebih ke pemahaman ya kalau misalnya algoritma kriptografi modern, karena kalau misalnya kita ujikan langsung, dia kan sistemnya kompleks, kita pakai program atau sistem, dia yang melakukan proses, kita manualkan itu panjang gitu. Jadi ini kita bahas untuk sistemnya gimana mereka melakukan proses enkripsi. Nah, di sini putarannya sebanyak 1 kali. Jadi si key-nya itu kita lakukan putaran pemrosesan itu 1 kali untuk dalam 1 kali enkripsi. Nah, di sini proses yang dilakukan pada setiap putaran yang pertama subbyte. Nah, substitusi byte-nya dengan menggunakan tabel substitusi, lalu shift row, nah pergeseran baris-baris array, state secara wrapping. Nah, jadi ini yang dikerjakan. Kalau kita buat manual di dalam putarannya ini kan kita di sini substitusi byte-nya dengan menggunakan tabel substitusi. Oke, kita buat dengan tabel substitusi. Lalu pergeseran baris-baris array state-nya secara wrapping. Jadi dia apa ya, gimana bilangkannya, dia berkesinambungan gitu ya. Nah, kalau kita buat sendiri kan manual itu kompleks ya, agak ribet. Nah, lalu di sini ada mix column. Nah, jadi kolomnya ini diacak. Nah, mengacak data dari masing-masing kolom array state. Nah, jadi dalam satu tabel itu diacak. Nah, acaknya itu sistem yang ngacak berdasarkan dengan kuncinya tadi. Jadi nggak kita sendiri yang ngacak. Kalau kita manual acak itu kan belum tentu konsep pengacakannya itu sama. Nah, kan itu harus ada perhitungannya juga suatu kita mix kolomnya ini. Nah, lalu di sini ada add round K-nya. Melakukan XOR antara state sekarang dan round K. Nah, jadi ini kita lakukan proses perputaran di dalam K-nya itu. Nah, jadi kita cocokkan dengan hasilnya itu sama hasil putarannya itu. Nah, jadi kita inputkan, lalu di dalam sini terjadilah putaran si round K ini dari kuncinya tadi. Kuncinya tadi ada berapa? Nah, berapa word dia. Nah, itulah nanti yang akan memproses. Dialah yang menghitung. Nah, hitungannya itu dia sesuai dengan byte-nya tadi. Nah, lalu diakhiri dengan final row. Nah, di sini proses untuk putaran terakhir itu yang terjadi ada subbytes, ada shift row, ada end row K. Jadi, putaran terakhir setelah kita putar tadi kan di sini jumlah putaran misalnya yang 128 ini ada 10 kali. Nah, kita punya data nih, satu dalam tabel substitusi. Nah, dilakukan proses permutasi putarannya itu tadi di tahap 2. Nah, itu di tahap 2 terjadi sebanyak 9 kali. Nah, kan kalau kita manual tuh kita acak, ya tadi kan kita lihat di sini untuk proses yang kedua, untuk putarannya itu setelah kita add round K-nya, kita masukin kuncinya, nah kita acak lagi. Nah, sama mungkin kalau simulasi gampangnya kalau misalnya kita ada arisan nih. Nah, arisan kan kita taruh di gelas. Nah, kita taruh di gelas semuanya datanya, itu siapa nama-nama yang ikut arisan misalnya. Atau yang ikut undian. Nah, kita masukin kan kita tutup. Nah, itu kita acak. Nah, itu kan ada proses pengacakan. Nah, putarannya sebanyak berapa kali? Nah, kalau mungkin pernah ngelihat undian-undian resmi kan dia ada pakai mesin misalnya diputar atau diacak sebanyak berapa kali. Nah, di sini gitu juga. Jadi diputar tergantung tadi misalnya 128 itu ada 10 kali putaran. Jadi 10 kali putaran yang terjadi dalam setiap putaran itu ada subbytes. Nah, substitusi byte-nya berapa, shift row-nya pergeseran baris. Nah, kalau kita terapkan di undian tadi, kan setiap dia dipencet nih, oke kita acak nih nomor undiannya.
atau arisannya, kita kocok nomornya. Nah, itu kan ada proses, ada pergeseran kan, dari yang nama A mungkin yang di atas, nama B di bawah, nah itu bergeser. Terus kolomnya berapa banyak, di situ kan banyak ya, misalnya datanya biasa kalau itu lebih dari 1 dong, otomatis kan. Nah, itu diacak semuanya. Nah, sampai nanti yang terakhir prosesnya add round K. Nah, melakukan XOR antara state sekarang dan round K. Jadi, yang udah hasil ini sama round K-nya kita lakukan XOR. Jadi, kalau di dalam fungsi sistem digital, XOR itu kan exclusive OR. Kita konversikan, sehingga hasilnya itu nggak bisa dideteksi orang lagi gitu. Kita udah dapat hasil di dalam putarannya itu, kita enkripsikan lagi, kita konversikan. Nah, setelah itu kita putar lagi sampai sebanyak 9 kali. Nah, setelah itu final round, yang terakhir yang ke-10, prosesnya cuman untuk substitusi byte-nya, shift row-nya, sama juga dengan add round K-nya. Jadi udah nggak mix column lagi. Karena tadi udah 9 kali kita lakukan prosesnya. Itu dulu. Sampai sini ada yang mau ditanya untuk proses sistem enkripsinya? Nah, jadi ini untuk kita lihat dalam prosesnya ya. Jadi ini simulasinya. Nah, bisa kita lihat ini state-nya awal ya, state awal data kita ya. Ini yang masih data asli. Mau kita lakukan konversi, mau kita lakukan enkripsi. Kita add round K-nya nih dalam bentuk tabel ya. Nah, kita masukkan ini untuk initial round-nya yang pertama sebelum kita lakukan proses. Nah, ini kita masukkan ke round 1 sampai 9. Nah, inilah kita lakukan proses dari sub bytes, shift row, mix column, add round K, kita masukin lagi add round K-nya. Kalau udah selesai, nah, lalu kita lakukan proses konversi. Nah, lanjut lagi sampai 9 kali. Nah, ini kan tadi 9 kali. Jadi dari awal kita punya data, kita punya kunci round K-nya. Nah, kita gabungin. Nah, kita lakukan proses selama 9 kali. Hasilnya keluar 9 kali, masukin untuk ke final round. Proses terakhir. Nah, itulah yang nanti keluar sebagai hasil enkripsinya. Nah, ini ada contoh juga. Nah, di sini selama kalkulasi plaintext menjadi ciphertext, nah, jadi kan tadi kita enkripsi dari plaintext ke ciphertext. Nah, status sekarang dari data yang disimpan di dalam array of bytes 2 dimensi, state yang berukuran n row dan n column. Jadi baris dan kolom hasilnya. Karena kan tadi kita lakukan prosesnya tabel data dan tabel round K. Nah, kan sudah di mix tadi semuanya, hasilnya itu baris dan kolom. Nah, untuk blok data dalam 128 bit, ukuran state-nya itu adalah 4 kali 4. Nah, jadi udah ditentuin ukurannya 4 kali 4. Nah, elemen array state diacu sebagai SRC ini, di mana si R-nya ini lebih kecil atau sama dengan 0 dan lebih kecil dari 4. Nah, sama di sini untuk C-nya, nah lebih kecil atau sama dengan, lebih besar daripada 0 atau sama dengan 0. Nah, dan lebih kecil dari NB. Nah, di sini NB itu panjang blok ya, dibagi menjadi 32. Nah, kan tadi dalam satu word itu ada 32 ya isinya. Jadi itu kita sesuaikan. Jadi ini pada IES 128, NB-nya tadi kan 128 bit ya. Kita bagi ke 32.
sama dengan 4. Nah, kalau lupa ini dia. Nah, ini tadi satu word sama dengan 32 bit. Kan ini per word kan? Nah, jadi kan 128 tadi kita bagikan ke 4 ukuran bloknya. Makanya hasilnya 128 itu dibagi 32 sama dengan 4. Nah, jadi karena satu word itu 4. Satu word itu 32. Tadi 4 kan untuk ukuran bloknya. Nah, di sini jadi ada kita lihat ini kayak apa ya? Bukan permulaan sih, matriks ya. Jadi seperti matriks. Nah, di sini input byte-nya ada input. IN ini maksudnya input ya, input 0 sampai dengan 15. Nah, ya kan kita tadi ada 4 kali 4. Kenapa? Karena 128 bit dibagi 32 bit. Karena dia 4 ukuran bloknya. Nah, lalu state array-nya sama dilambangkan dengan S. Jadi kalau input bytes-nya itu lambangnya in. Nah, kalau state array, nah di sini S. Jadi 0 dan 0 sampai S 3 dan 3. Nah, ini untuk ini baris. Ini yang 0 baris 0 kolom 1 0 kolom 1 kolom 2 kolom 3. Nah, itu seterusnya. Lalu di sini out bytes-nya lambangnya atau tulisannya itu out. Kalau kita tulis di tabel 0 sampai 15. Jadi inilah nanti yang berproses mereka berdua. Nah, sehingga hasilnya ini output bytes. Nah, makanya tadi itu prosesnya dilakukan. Nah, ini kita lihat untuk contohnya. Kita hapus. Oke. Nih, contoh elemen state dan kunci dalam notasi hex. Nah, jadi di sini heksadesimal ya, maksudnya. Heksadesimal. Nah, jadi ini hubungannya erat ya sama untuk bilangan ya. Untuk sistem bilangan lumayan. Nah, di sini kita lihat nih, konversikan dulu 32 dalam bentuk heksadesimal itu berapa. Nah, ini kita lihat. 32 kita konversikan ke biner. Nah, ini yang di bawah ya. Hexadecimal notation. Nah, di sini 0011 0010. Nah, ini 1 byte. Nah, 32. Ini semuanya bisa kita bantu dengan konversi ke biner. Nah, ini zipper key-nya ya. Jadi ini kuncinya. Nah, ini adalah plain text-nya. Nah, ini dia untuk perwujudannya. Selanjutnya, oke, sebenarnya masih sampai sini ya. Lupa saya, belum saya lanjutin ternyata slide-nya. Nah, oke. Nah, berarti di sini prosesnya itu kita punya bilangan heksa, kita konversikan dulu ke bilangan biner untuk kita tahu nilainya berapa bit. Ya, byte-nya juga kita tahu berapa per baris dan kolomnya. Sehingga nanti bisa kita lakukan proses enkripsi dari plain text-nya ini tadi. Itu dia. Nah, mungkin nanti yang tadi kan kita bakal bahas ada 3, 2 lagi minggu depan. Kemarin saya kira ini waktunya makan waktu yang lebih lama penjelasannya. Ternyata nggak terlalu lama ya. Dan saya takut nanti kalau semuanya saya sampaikan hari ini untuk algoritma kriptografi modern ini agak rumit gitu. Karena kalau kemarin kita kan klasik, kita bisa buat manual nih, jadi lebih jelas. Nah, kalau ini saya pengennya hari ini kuasain dulu advanced encryption standarnya dulu, gitu ya. Jadi ada yang 128, ada 192, ada 256. Panjang kuncinya berapa di sini? 4. Nah, jadi tadi 4 kali 4 dari sini ya. Nah, ini 4 kali 4. Ya, 6 kali 4, 8 kali 4. Gitu. Nah, dalam satu word, ini kan 4 word. Ya.
Dalam satu word itu 32, jadi 4 kali 32. Sorry, ini jadi bagi 32. Tadi kan, nah ini juga sama. Gitu. Nah, sebenarnya kalau kriptografi yang modern ini, kita lebih paham ke sistem di, apa ya, sistem, bukan sistem bilangannya, sistem kerjanya yang akan mau kita laksanakan. Nah, jadi sebenarnya kalian nggak perlu hafal keseluruhan ini, maksudnya seluruh ya, berapa byte atau berapa bit harus dihafal semua, enggak. Tapi kita dasarnya dapat, kita kuasai, sehingga nanti waktu kita mau menuangkan dalam program atau sistem, kita tahu kita mau buatnya itu yang seperti apa step by step-nya. Nah, itu yang penting, karena kan kalau bikin program, nggak semuanya udah jadi, dalam arti nggak tinggal merangkai. Nah, kita punya bahan, kita buat sendiri dulu. Nah, kayak putaran sebanyak berapa, ini kan NR-nya 1 kali berapa. Nah, itu untuk sub-bytes-nya, shift row-nya, mix column-nya, add round key-nya, kita buat sendiri. Ada yang seperti itu kalau kita build-nya dari awal. Ada juga yang setengah jadi, kita tinggal masukin nilai-nilainya berapa. Itu sih shift row-nya, mix column-nya, add round-nya. Itu. Jadi kita harus paham dulu ini step by step-nya. Pertama kita masukin data, kita lakukan add round key-nya dulu. Yang kedua kita lakukan putarannya, berapa kali tadi putarannya. Nah, 10 kali kah, 16 kali kah, atau 12 kali. Nah, final round-nya berapa hasilnya nanti. Nah, jadi gunanya apa? Sama, mempersulit dan juga mengamankan data kita. Itu dia fungsinya. Balik lagi tetap. Nah, oke, sampai sini udah ada yang dimengerti atau belum mengerti sama sekali, atau udah ngerti semua? Belum ngerti semua, Bu. Belum ngerti, Bu. Nah, jadi kalau nanti saya lanjutin ke yang lain gitu, nanti bingung terusannya mau seperti apa gitu, makin buyar kan, makin ya udah bablas gitu. Nah, jadi di sini yang di kriptografi modern ini bagian mana yang belum mengerti? Tadi kan, Bu, yang 128 itu dibagi 32, Ibu bilang hasilnya 4. 4-nya kan diambil dari kolom tuh, 4 kali 4. Berarti hasil yang 128 dibagi 2 itu nggak dihasilkan gitu. Kenapa ambilnya di yang kolom 4 itu? Kan tadi 128 kan dibagi 32 bit hasilnya 4, ya kan? Sebentar saya share screen. 7, Bu, kalau nggak salah. Yang ini ya? Ini buka. Bentar, saya perbesar dulu. Nah, yang ini atau yang mana tadi? Yang di bawahnya tadi, Bu, yang di kolom 4 kali 4 itu. Oke. Slide selanjutnya. Ini? Iya. Nah, yang mananya? Yang 128 dibagi 32, itu kan Ibu bilang 4. Nah, 4-nya kan diambil dari 4 kali 4 nih. Berarti hasil 132 dibagi 32 ini tidak dihasilkan ya gitu? Sebenarnya gini maksudnya. Kenapa 128 dibagi 32 sama dengan 4? Nah, kenapa ukuran state-nya 4 kali 4 gitu ya? Iya. Nah, jadi gini, kita balik dulu ya. Nah, di sini ketentuannya di sini kan udah ditetapkan panjang kuncinya berapa. Nah, di sini kan kalau yang 128 ya, tadi kan 128 bit ini panjang kuncinya ditentukan 4. Memang udah ditentukan 4. Nah, 4 word itu namanya. Ya, jadi ini 4 word. 4 word itu isinya 32 bit per satu word-nya. Makanya tadi kan 128 kita bagi
32. Ini kan 128 bit kan? Mana nih? Tadi yang awal. Kan sini ya. Nah, ini kan 128 bit kan? Dalam bentuk bit. Nah, sedangkan di sini panjang kuncinya dalam nilainya word. Nah, satu word itu kan 32, makanya tadi 128 dibagi 32, makanya sama dengan 4. Gitu. Nah, jadi ukuran panjang kunci sama ukuran bloknya ini udah ditetapkan gitu. Jadi udah diatur ini segini gitu. Sehingga nanti kita punya pakemnya. Nah, jadi sisi algoritma ini udah punya. Ini kalau 128 panjang kuncinya 4, ukuran bloknya 4, jumlah putarannya 10. Berapapun data apapun round key kita. Jadi kayak udah rumus apa ya? Panjang kali lebar misalnya. Tetap panjang kali lebar, mau berapa panjangnya, mau berapa lebarnya. Itu dia. Jadi nanti kita buat programnya itu pakemnya sama semua gitu. Nah, kadang ada juga modifikasi. Nah, terkadang modifikasi itu dibolehkan, ada yang enggak juga. Misalnya, Bu, saya mau coba panjang kuncinya 5 deh gitu kan. Ukuran bloknya saya buat 5 juga gitu. Nah, dalam beberapa kasus pasti dia nggak efektif karena kan udah dibangun nih standarnya itu segini gitu. Hasilnya udah memenuhi standar, nanti kalau kita rubah-rubah nggak sesuai standar, udah gitu nanti salah hasilnya itu. Jadi ini karena 128 dalam bentuk bit, panjang kunci dalam bentuk word, makanya satu word itu harus kita terangkan 32 bit, makanya 128 dibagi 32. Sama 192 juga nanti kita bagi 32. Gitu. Jadi panjang bloknya, ukuran bloknya ini 4 semuanya. Jadi panjang kuncinya itu nanti kita beda-bedakan. Kan kita lihat gini ya, logikanya nilai yang mau kita bitnya ini besar, otomatis kuncinya harus banyak kan? Sama kayak kalau analoginya gimana ya? Yang lebih mudah. Kalau kita bangun sistemnya ini kompleks. Otomatis kuncinya juga banyak. Nah, itu dia. Jadi diseimbangkan. Makanya di sini panjang kuncinya tergantung berapa bit. Nah, 256, 8. Nanti berapa lagi? 512 kah? Nah, itu dia. Sampai sini paham atau masih bingung? Sebaiknya kalau bisa kita praktekkan aja. Iya. Karena sulit ya, Bu. Iya, memang kalau di sini kalau kita praktekkan pun sebenarnya gini. Dia langsung keluar hasil kan? Kalau kita run-kan ke dalam sistem, masukinlah ini data kan, misalnya ada 1000 data atau 100 data baris kolom. Key-nya baris kolom juga ada 10 misalnya. Nah, tadi di sini ya kita lihat nih, tadi kan inputannya nih ada 4 kali 4, jadi ada inputan 1 sampai 15. Masuk ke state array ini prosesnya ya, proses dengan si round key-nya tadi. Kan kita masukin kuncinya sama, kita langsung dapat set array-nya. Nah, nanti kalau kita ke sistem misalnya praktek ke program, ujung-ujungnya cuma kita lihat output-nya gitu. Prosesnya kita nggak bisa lihat karena kan itu sistem, dia yang mengacak, dia yang ngelakuin hal ini semua. Nah, makanya sih sebenarnya disarankan kita hafal langkahnya. Jadi kalau misalnya kalian ini udah tahu nih garis besar algoritmanya itu dalam bentuk 128 bit dengan kunci 18 bit, ada round key-nya, melakukan XOR antara state awal plaintext dengan cipher key. Nah, jadi kita lakukan proses. Nah, kita lakukan inisialisasi dulu. Nah, kita udah tahu, oh inisialisasi kita lakukan
exclusive OR-kan dulu si state awalnya ini, data awalnya ini, si plain text ini, untuk nanti siap kita lakukan proses putaran menggunakan si round kita di sebanyak 9 kali. Itu konsepnya aja kita hafal dulu. Karena kalau misalnya sistem balik lagi, kita nggak ngelihat prosesnya. Karena paling kita lihat dia situ data proses, output sekian, udah gitu. Nah, prosesnya itu kalau kemarin kan kita enak kriptografi klasik itu misalnya substitusi kita lihat kan step-stepnya enak gitu kan. Kita masukin plain text-nya, ada kita masukin kuncinya, kita proses. Misalnya pergeseran 3 huruf. Nah, kita udah tahu nih 3 huruf mana aja kita geser. Nah, di sini kita pahami step ininya aja gitu. Biar lebih mudah karena kalau nanti saya katakan, oh ini programnya seperti ini gitu, makin buyar bablas lagi gitu, maksudnya makin udahlah Bu saya nggak tahu gitu, makin bingung. Jadi substitusi. Nah masukin tabel substitusinya. Nah balik tadi kita masuk kriptografi klasik tapi dalam bentuk tabel. Oke, substitusi pergeseran baris array state secara wrapping. Nah masukin di situ, kita input perintahnya. Yang ketiga, mix column. Nah, mengacak data dari masing-masing kolom. Mix-nya gimana caranya? Tadi udah ditentukan cara mix-nya kan. Lalu melakukan exclusive OR antara state sekarang dengan round key. Jadi hasil yang pertama, kita udah dapat hasilnya. Kita lakukan proses exclusive OR. Nah, itu putaran pertama. Dapat lagi hasilnya putaran kedua. Kita lakukan exclusive OR lagi. Masuk ke putaran ketiga, kita masukin lagi ke exclusive OR. Nah, exclusive OR itu kan yang kayak yang pertama ini, add round key-nya nih tadi. Gitu, jadi baru dapat sampai 9, yang final round, nanti sistem baca nih, oh 10 kali. Final round itu berapa? Yang ke-10 misalnya. Yang proses putaran terakhir itu cuman substitusi bytes-nya, shift row-nya, kita pergeseran barisnya, baru add round key untuk yang terakhir kali. Nah, sambil kita lakukan exclusive OR. Nah, jadi kalau analoginya gimana ya? Kalau di klasik, 1 kali enkripsi. Oke, udah dapat ya. Kayak kemarin plain text enkripsi dapat hasilnya, ciphertext-nya. Nah, hasil ciphertext-nya ini kita ubah ke exclusive OR. Nah, dari exclusive OR ini kita kita lakukan enkripsi lagi. Jadi sampai 9 kali enkripsinya. Nah, yang terakhir nggak ada, dia cek datanya, lalu dilakukan aja substitusinya, shift-nya sama add round key-nya. Gitu. Jadi mungkin gini ya. Biar oke, ini dia. Nah, balik lagi nih. Ya. Karena konsepnya sebenarnya modern ini sama klasik, tapi ini lebih kompleks. Itu node-nya. Nah, jadi tadi prosesi IIS-nya itu, jadi advance untuk standar enkripsinya itu, kita tadi pertama plain text-nya. Ini kan kalau di sini plain text-nya kata-kata ya. Saya 1 baris gitu, misalnya nama siapa, misalnya plain text-nya plain text. Nah, plain text-nya ini kita enkripsikan. Nah, kuncinya itu kan misalnya kayak kemarin kalau di kuis, kuncinya misalnya buku. Nah, kuncinya buku. Nah, kalau di modern, plain text-nya itu dalam bentuk nilai atau array yang banyak. Gitu. Jadi lebih dari 1 data. Nah, misalnya ada 100 data nih. Nah, sama. Dari data 1,
Kalau tadi lah 4 ya, 1 sampai 15. Nah, kalau di sini plain text-nya 1 kata atau 1 kalimat. Oke, kuncinya di sini cuman buku. Nah, tapi karena kita menggunakan kriptografi modern, nah di sini kuncinya ada 4 kali 4 juga. Jadi 1 sampai 15 juga. Banyak ya, sesuai kan? Karena dia kan banyak yang mau dienkripsikan datanya. Kalau kemarin kan cuma satu data, satu enkripsi. Ini banyak data, banyak juga untuk kuncinya. Maksudnya bukan banyak, itu dalam satu kesatuan si kunci itu, tapi banyak jumlahnya. Sehingga nanti bisa kita acak. Nah, gunanya apa? Makanya tadi kan kalau di sini langsung menjadi si ciphertext kan. Nah, kalau tadi si modern, kalau ini misalnya plain text sama kuncinya buku. Nah, kuncinya buku jadinya ciphertext-nya misalnya cipher. Nah, tapi karena ini plain text kita banyak, ada 15, kuncinya ada 15, nggak cukup satu kali enkripsinya supaya aman. Kenapa? Kalau satu kali masih mudah untuk dideteksi. Ini satu kali. Contoh tadi 128 bit kan. Nah, 128 bit putarannya atau enkripsinya itu ada 10 kali. Jadi yang pertama masuk ke sini, enkripsi dengan kunci. Udah dapat hasilnya 1. Ini saya dulu ya. Jadi ini data tadi banyak ya. Nah, ini proses. Ya, dapat yang pertama 1 kali putaran. Oke. Kalau yang biasa 1 kali putaran selesai. Yang ini 1 kali putaran kita lakukan exclusive OR dulu. Kita ubah ke exclusive OR. Nanti mungkin habis ini saya bahas kayak mana tuh cara buat exclusive OR sama konversi bilangan kalau udah lupa. Udah, ini kita buat exclusive OR. Dapat 1 kali putaran, balik lagi. Kita lakukan proses enkripsi. Udah, sampai 9 kali prosesnya. Kita ubah lagi ke exclusive OR. Nah, yang 9 kali karena 10 kali putaran, di sini kan 10 kali putaran. Nah, yang ke-10 untuk kolomnya itu nggak di-mix lagi. Nah, tapi proses yang lain tetap. Nah, hasilnya yaitu yang terakhir untuk yang hasil yang 10 kali terakhir ini itulah hasil dari ciphertext-nya. Nah, disitulah nanti udah dapat hasilnya kan di exclusive OR kan lagi. Nah, itulah si ciphertext-nya. Sehingga kalau misalnya kita sendiri mau lakukan proses dekripsi, panjang juga. Apalagi orang yang nggak tahu sama sekali kunci atau round key kita. Nah, sifat round key ini kenapa harus banyak juga, Bu? Jadi kan kita acak kuncinya itu ke si plain text-nya. Ya, coba aja kita secara logika. Kita kuncinya ada 15. Ya, yang mau kita buka pintunya itu ada 4. Capek kan milih kuncinya untuk buka pintunya. Nah, ini sama konsepnya seperti itu. Gitu. Sehingga dipersulit untuk proses deskripsinya. Karena data kita banyak dan otomatis datanya itu lebih penting dibandingkan untuk data satu kata ke satu kalimat di dalam proses algoritma klasik. Itu. Udah nangkep ininya, logikanya atau prosesnya? Sudah, Bu. Nah, itu dia. Jadi, kenapa modern ini dibutuhkan? Nah, sekarang lah gitu ya. Misalnya kita punya WhatsApp. Data di WhatsApp kita itu kan nggak cuma satu chat. Ya, chatnya banyak. Misalnya ada 10 chat. Dalam satu chat itu kita punya isi berapa byte ya. Nah, kan kita ada byte kan? Berapa kilobyte, megabyte kan? Nah, itu dia tadi. Nah, itu punya isinya masing-masing. Kalaulah cuma satu kuncinya di dalam proses pengiriman, ini misalnya tadi si Rinaldi ngirim WhatsApp ke siapa tadi?
lupa, misalnya di sini sama si Diego ngirim WhatsApp. Kuncinya cuma satu, sepanjang perjalanan itu bisa diretas orang. Sehingga orang bisa ambil isi WhatsApp-nya itu. Kalau cuma satu kuncinya, logikanya ya. Tapi kalau pas ngirim, kuncinya ini ada 10 untuk buka satu WhatsApp aja. Si orangnya mau ngambil isi WhatsApp-nya ini, keburu udah nyampe WhatsApp-nya ke si Diego, dia nggak bisa ngeretas. Ketika udah sampai kan data nggak ada lagi di saluran, nggak ada lagi di jaringan, nggak ada lagi di sistem pengiriman. Nah, jadi dia nggak sempat. Itu dia fungsinya. Makanya di sini digunakan sekarang itu memang algoritma kriptografi yang modern. Gitu. Jadi kombinasi nanti terjadi, misalnya ini ada AES kombinasi dengan MD5 misalnya. Nah, udah 10 kali dilakukan enkripsi, dienkripsi lagi. Itu dia. Seperti itu konsepnya. Jadi mungkin kalau kita lihat sistemnya kayaknya mudah gitu ya. Kayak kita misalnya sistem balik lagi kayak WhatsApp gitu. Sistemnya gampang nih, cuman proses aja biasa kirim sampai, ataupun kita ngirim gambar sampai, enggak, itu mereka melakukan enkripsi. Nah, enkripsinya dia pakai apa saya juga kurang tahu ya. Dia pasti untuk enkripsi datanya itu berlapis juga. Nah, itu dia tadi. Oke. Gimana, udah nangkep konsepnya di modern dan step by step-nya? Udah, Bu. Berarti kita lebih simpel menggunakan yang modern ya daripada yang tadi ya. Iya, benar. Ya, jadi di sini saya ngejelasin, kita ngerti aja nih konsepnya dulu gitu kan. Stepnya dari sini di sini. Kenapa nanti waktu buat program kalau kita nggak tahu si AES ini gimana konsep prosesnya, nggak bisa kita tuangin ke coding. Nah, jadi gitu. Jadi kan tadi pertama substitusi. Substitusi itu kayak mana caranya? Oh, kita masukin nilainya. Nah, untuk perintah di coding, cara input nilai gimana? Kan ada itu, udah ketentuan coding kan, setiap coding ada. Oh, gini caranya. Oke, cara mix kolom. Berarti kita acak kolomnya. Dalam coding, kayak mana cara ngacak kolom? Masukin cara acak kolom. Lalu add round key. Ambil round key ini, misalnya kita buat ada data key. Kita masukin key-nya. Kayak mana cara input key ke dalam data yang udah disubstitusi tadi? Codingnya, masukin perintahnya. Nah, yang terakhir, oh ini karena 128 bit, ada 10 kali putaran. Tapi yang mau dikerjain untuk yang ini 9 kali dulu. Nah, kita lakukan kan fungsi perulangan kan, 9 kali. Nah, lalu si final round, kita masukin lagi coding. Kayak mana ya? Kalau kita bikin 9 kali aja, kan belum tentu inputan kita semua 9 kali putaran. Ada yang 12 kan? Nah, kita cari, oh codingnya untuk membatasi ke final round ini gimana? Kita masukin lagi. Sampai terakhir nanti kita masukin final row, lalu kita lakukan XOR. Nah, kita masukin lagi coding, hasilkan output. Itu dia. Jadi ini dia, step by step-nya. Jadi mungkin kalau masih agak bingung, boleh nanti lihat materi lain atau cek di YouTube. Biasa ada juga penjelasannya yang lebih kayak lebih langsung ya. Mereka membuat praktek dalam sistem. Tapi biasa sih kalau kriptografi tahu saya itu bahasa Inggris ininya. Kalau yang memang kompleks gitu. Jadi makanya ini saya ambil yang bahasa Indonesianya yang lebih mudah sih, lebih enak dimengerti. Oke, nah mungkin sebentar saya singgung untuk tadi bilangan biner ya, sama biner sama ini eksklusif OR itu seperti apa. Nah, jadi mungkin kemarin udah pernah belajar ini belum, sistem digital belum? Kayaknya udah ya. Belum kayaknya, Bu. Belum. Kalau saya nggak salah semester 3, soalnya saya lagi ngajar ini juga semester 3. Jadi, nah ini dia konversi tadi terjadi itu di sini. Kan ada tadi
3 kita bagikan 3 bit sama 4. Nah, ini dia 3 bit sama 4 bit itu tadi. Nah, ini si heksa tadi, heksadesimal. Sorry, ini dia heksadesimal dalam bentuk biner ini. Jadi 0 di heksadesimal dalam bentuk biner 0000. Nah, sampai di sini kan heksa sampai F. Makanya tadi kan ada contoh terakhir ada sampai ada A, B, C, D, E, F ya. Nah, ini dia sampai F. Jadi untuk mudahin biasa dikonversikan dulu ke biner. Jadi F itu nilainya berapa dalam bentuk biner? 1, 1, 1, 1. E itu berapa? Nah, jadi di sini kriptografi untuk konversi bilangan berlaku juga. Gitu. Jadi kita ulang lagi bahasannya. Ini dia. Nah, untuk oktal itu tadi kan ada 0 sampai 7. Nah, batasan oktal itu sampai 7. Nah, kalau diikutkan ke desimal, dia dilanjutkan dengan 10 sampai dengan 17 di dalam ketentuannya. Jadi makanya tadi kalau dalam bentuk heksa, di situ kan 0 sampai 15. Kalau dalam bentuk oktal, 0 sampai 7, karena himpunannya ada 7. Heksa tadi himpunannya ada 16. 0 sampai F atau 0 sampai 15. Nah, untuk exclusive OR, nah, untuk exclusive OR, exclusive OR enggak di sini ya. Exclusive OR di satu lagi itu dalam biner kita lakukan proses membalik. Jadi kalau masih ingat dia dilakukan proses satu lagi. Jadi kalau udah OR itu kan artinya tambah. Nah, proses penjumlahan itu lalu dilakukan proses eksklusif. Kemana mouse-nya ya? Nggak ketemu file, nanti mungkin minggu depan mungkin saya bantu share-nya. Jadi lebih biar lebih gampang untuk prosesnya itu tadi. Nah, untuk sampai sini ada yang mau ditanya? Bentar saya ini ya, untuk link absensi. Jadi minggu depan nanti lanjutannya berarti ya. Jadi konsepnya kita di sini paham konsepnya, nanti kita tinggal lanjutkan. Saya lupa habis kriptografi apa. Jadi kalau keamanan data ini kan banyak ya, banyak step by step-nya juga banyak jenisnya. Tapi yang paling pokok sih memang kriptografi, karena kan kita mengamankan datanya ini. Gitu. Jadi data penting kah ataupun data-data yang memang sedang kita proses. Nah, kadang berpengaruh juga. Misalnya kalau data kita lagi proses, ada gangguan, otomatis kan hasilnya itu bisa bermasalah. Itu dia tadi. Sama kayak mungkin kita ngambil lagi proses data di sistem secara online gitu ya. Kalau ada gangguan, datanya nggak bisa diproses dan nanti ada kesalahan juga di outputnya. Itu tadi. Jadi si kriptografi ini membantu. Jadi semua ini kita pakai kriptografi, nggak ada yang enggak. Gitu. Jadi sama kayak Zoom ini juga, di sini ada proses enkripsi dekripsinya juga. Nah, kalau nggak ada, bisa aja ini orang tiba-tiba masuk ke Zoom ini tanpa pengetahuan kita, tanpa kita kasih tahu ID-nya, tanpa kita kasih tahu untuk password-nya. Itu sebenarnya menarik gitu. Bagi yang suka tantangan, saya rasa sih emang ini ya, lumayan seru untuk si
proses kriptografi ini. Sebentar ya, saya ambil linknya dulu. Kemarin kuis udah absensi semua di forum diskusi. Udah Bu. Ini kelas 1 apa ya? PIOT ya? PIOT ya. Benar nggak? Aduh. Ini. Oke, udah saya share ya untuk link absensinya. Oke, kalau gitu mungkin pertemuan kita sampai sini aja ya. Hari ini udah masuk absensinya? Udah Bu, udah. Udah. Oke, soalnya terclose saya chatnya. Oke.